Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel WR 1402. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga rekan-rekan untuk follow Instagram info Bansos DTKS _Indonesia ya. Di sini banyak informasi yang sangat membantu ya bagi rekan-rekan semuanya. Dilanjut dengan video yang sebelumnya, yaitu pembuatan akun cek bansos atau buat akun cek bansos ini ya, 10 hari yang lalu. Mari kita simak bersama-sama. Mari kita saksikan bagaimana cara melakukan pendaftaran di aplikasi cek bansos ya rekan-rekan ya. Nah, ini saya tadi sudah masuk, kita keluar dulu. Pertama, rekan-rekan harus melakukan pendaftaran atau pembuatan akun cek bansos. Aplikasi cek bansos ini bisa rekan-rekan download di Play Store ya, yaitu namanya cek bansos, kemudian install atau download ya. Sebelum rekan-rekan mengisi username atau password, karena rekan-rekan ini belum memiliki username ataupun password ya. Jadi di sini ya, di sini ada di bawah ini ya, di bawah ini ada buat akun baru ya. Nah, kemudian ada atau lupa kata sandi. Kalau lupa kata sandi ini kalau sudah melakukan pembuatan akun dan mau login lagi itu lupa kata sandinya, bisa diklik situ. Nah, sekarang kita coba untuk buat akun seperti video sebelumnya. Ini hanya memperjelas dan mempertegas saja ya. Kita cek. Nah, di sini yang pertama sekali itu ya, rekan-rekan harus benar-benar administrasi kependudukannya itu valid ya. Karena di sini ada masukkan nomor kartu keluarga, terus masukkan nick, masukkan nama lengkap sesuai KTP ya. Kemudian pilih di sini pilih. Nah, di sini pilih provinsi rekan-rekan dari mana. Misalkan ini dari Riau. Kemudian kabupaten, bisa kalau capek cari scroll ke bawahnya seperti ini, bisa rekan-rekan klik aja misalnya di Indragiri Hulu nih. Indragiri Hulu, kemudian kecamatan. Nah, bisa diklik di sini ya. Saya karakter aja. Nah, barat atau bisa rengatnya yang diketik ya. Di sini rengat barat. Kemudian desa. Kita contohkan di sini desa Sungai Dawu. Nah, ada Sungai Dawu, ada Sungai Baung ya. Kita pilih Sungai Dawu. Kemudian masukkan alamat secara lengkap ya. Alamat sesuai KTP secara lengkap. Jadi di KTP kita tuh ada alamat RT RW. Jadi yang alamatnya saja yang dimasukkan di sini ya. Kemudian isi RT ya. Misalkan alamat saya di sini jalan, misalkan Jalan Kenanga ya. Jalan Kenanga. Terus RT-nya itu 01, RW 01 misalkan ya. Terus masukkan nomor HP yang aktif ya. Jangan sampai rekan-rekan memasukkan nomor HP yang non aktif atau nomor HP temennya ya. Nanti kalau ada apa-apa tidak bisa dihubungi. Kemudian masukkan email Gmail atau Yahoo ya. Masukkan Gmail ya yang aktif ya, yang sehari-hari rekan gunakan ya. Pembuatan cek bansos ini wajib adanya nomor HP aktif dan Gmail atau email aktif ya. Kemudian username terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Misalkan username itu username-nya misalnya kita buat Mas Wiro, Mas ya, pakai Mas Wiro 212. Kemudian masukkan passwordnya. Passwordnya bisa aja dia passwordnya lebih dari 4 ya, misalkan 1 2 3 4 5 ya, bisa kreasi rekan-rekan nanti. Kemudian masukkan password kembali 1 2 3 4 5. Nah, di sini selanjutnya ada swafoto dengan KTP. Jadi swafoto dengan KTP itu seperti apa sih? Coba kita checklist tanda plus ini ya.
atau data panah apa tambah tadi. Contoh pengambilan gambar itu seperti ini ya. Area wajah terlihat jelas dan posisi KTP berada di sebelah wajah. Nah, ini kawan-kawan atau rekan-rekan tidak bisa mengupload dari HP ataupun foto yang sudah kita foto terlebih dahulu atau sudah kita selfie dulu ya, itu nggak bisa. Ini langsung kita begitu ambil gambar harus langsung terambil di situ. Bisa kita selfie atau bisa minta tolong kawan yang ada di sebelah kita atau minta bantu sama orang lain ya untuk memfotokan, atau bisa selfie juga itu dengan posisi persis seperti ini ya, persis seperti ini. Kemudian foto KTP, seperti apa foto KTP-nya? Nah, contoh pengambilan gambarnya itu pastikan foto KTP berada di tengah layar kamera dan seluruh data KTP terlihat jelas. Nah, di sini ya. Jadi saat difoto itu misalkan KTP taruh di atas meja ya. Terus difoto dari atas itu, pastikan itu foto dan datanya itu nampak jelas, tidak buram ya, jangan sampai goyang ya. Kemudian klik ambil gambar, nanti ada checklist di situ, ikuti dengan arahannya ya. Kemudian klik buat akun. Nah, setelah klik buat akun, rekan-rekan akan dapat aktivasi dari Kementerian Sosial ya, dari Kementerian Sosial. Aktivasinya itu seperti ini. Terima kasih telah bersabar menunggu. Jadi aktivasi ini bisa cepat, bisa lama, tapi saya kemarin itu kurang lebih setengah jam ya dapat aktivasi ini, baru bisa login. Nah, bersabar menunggu aktivasi akun Anda sudah dapat melakukan login pada Cek Bansos Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kan login ya. Coba kita login di sini ya. Nah, di sini username yang rekan-rekan buat tadi jangan sampai lupa ya. Kita masukkan username-nya dulu. Nah, setelah mengisi username dan password, kita lalu tekan login. Nah, inilah tampilan aplikasi Cek Bansos. Halo Mas Wiro 212. Kenapa Halo Mas Wiro 212? Karena user yang kita buat atau username yang saya buat tadi itu Mas Wiro 212 ya. Kemudian di sini ada BPNT. Apa itu BPNT? Nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Apa itu PKH, kemudian PBI. Di aplikasi Cek Bansos ada beberapa fitur yang bisa kita lihat. Yang pertama itu masuk login gitu, ada tampilan seperti ini aplikasi Cek Bansos, yaitu profil Halo Mas Wiro, kemudian dilanjut tampilannya seperti ini ya, aplikasi yang pertama, kemudian di profilnya ya. Kemudian kita cek ini sebelahnya apa ini? Sebelahnya Cek Bansos. Masukkan data di bawah ini dengan benar ya. Bisa rekan-rekan cek di sini, misalkan diisi dengan provinsi ya. Nah, bisa dilakukan pengecekan seperti ini ya. Cek Bansosnya, masukkan data di bawah ini dengan benar, kemudian dicari. Nah, akan berketampilan seperti ini ya. Ya, dapat apa saja. Lanjut kita pergi ke ini apa ini ya. Nah, di sini ada tanggapan kelayakan. Misalkan kawan-kawan itu ada masyarakat yang dia dapat bantuan sebenarnya sudah tidak layak tapi kok masih dapat bantuan juga ya. Misalkan contohnya itu BPNT, terus PKH, PBI. Nah, misalkan di sini ada, nah misalkan ini per anggaran ini, kemudian tanggapan kelayakannya kita klik ya. Kemudian per anggaran ini 31 tahun, Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Rengat Barat, Desa atau Kelurahan Sungai Dawu ya, Kelurahan atau Desa Sungai Dawu. Tanggapan belum diberikan. Nah, bisa aja rekan-rekan contohkan di sini. Contoh dia punya mobil atau memiliki mobil atau seperti apa. Jadi rekan-rekan pastikan dulu mobil itu mobil siapa. Jangan-jangan suaminya hanya sebagai supirnya aja. Pastikan mobil itu mobil pribadinya ya, milik dia. Nah, kemudian lanjut lampirkan foto data pendukung. Ini coba kita klik apa sih yang nah. Berarti seperti foto mobilnya ya. Kemudian foto mobil itu di depan rumahnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian
checklist saya telah memberikan tanggapan secara jujur dan benar. Ya, jadi rekan-rekan harus benar data itu, karena setahu saya dinas sosial tidak akan merekomendasi atau menerima usulan rekan-rekan ya sebelum adanya verifikasi dan validasi oleh tenaga-tenaga mereka. Contohnya seperti TKSK misalkan, ataupun dikirimkan kembali ke desa kelurahan untuk dilakukannya musyawarah desa atau musyawarah kelurahan ya. Nah, jadi rekan-rekan mengadu ini tetap harus dilakukan verifikasi dan validasi. Bisa saja kan kita bukannya curiga, atau kementerian itu bukannya curiga, dinas sosial kabupaten juga bukannya curiga ya. Bisa saja dia orangnya masih layak mendapatkan, tapi ada mobil parkir di depan ya, itu entah ada tamu atau ada kerabatnya yang datang membawa kendaraan ya yang bagus, parkir depan rumahnya, nanti kawan-kawan main foto, dia udah punya mobil nih, nah iseng-iseng gitu. Nah, kita tidak seperti itu ya, kayaknya dari pemerintahan itu tidak seperti itu. Jadi dia harus adanya verifikasi dan validasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Nah, di sini ada apa? Oh, di sini ada daftar usulan ya. Nah, di sini saya belum ada menambahkan usulan. Jadi rekan-rekan juga bisa melakukan pengusulan masyarakat di sekitar rekan-rekan ya, di desa rekan-rekan, siapa sih yang belum masuk dalam DTKS ya. Kemudian kita klik tambah coba. Nah, di sini isi semuanya di sini ya. Di sini kayak nomor KK 16 karakter. Pastikan yang pertama itu kejujuran ya, kejujuran yang orang yang bakal kita usulkan, kemudian diri kita ya. Pastikan dia memang layak untuk mendapatkan bantuan, dan dasar untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial itu masuk ke dalam DTKS terlebih dahulu. Tanya bagaimana sih caranya masuk ke dalam DTKS ya. Nah, kita biasanya tuh melihat di masyarakat nih, dia nih layak dapat bantuan tapi kok nggak dapat bantuan ya dari pemerintah. Pastikan terlebih dahulu masyarakat tersebut itu memiliki aspirasi kependudukan yang valid, ataupun KTP-nya sudah elektronik ya, karena biasanya yang KTP-nya masih KTP lama atau KTP SIA itu invalid nicknya ya, atau mereka belum melakukan rekaman eKTP. Pastikan sudah memiliki KTP elektronik ya, dan aspirasi kependudukannya valid. Bagaimana cara masuk ke dalam DTKS ya? Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, itu singkatan dari DTKS. Dengan mendaftarkan diri ke desa atau ke kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK yang selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan, musdes atau muskel. Ya, ini syaratnya. Kemudian diserahkan kepada dinas sosial untuk dilaporkan kepada bupati, wali kota hingga diteruskan kepada menteri sosial. Atau masyarakat dapat mendaftarkan secara aktif melalui aplikasi Cek Bansos ini ya. Aplikasi Cek Bansos ini saat ini masih tersedia di Android milik Kementerian Sosial pada menu daftar usulan. Nah, ini dia menu daftar usulannya ya, seperti ini tampilannya. Selanjutnya Menteri Sosial akan menetapkan penerima bantuan sosial seperti PKH dan program kartu sembako seperti BPNT tadi ya. Namun saya rasa ini dinas sosial kabupaten tidak akan langsung menerima usulan yang melalui aplikasi Cek Bansos ini ya, karena bukannya saya juga, kalau misalkan saya jadi verifikatornya ataupun penerima datanya, saya juga takut nih langsung menerima. Bukannya kita seuzon ya di lapangan ya, bisa saja masyarakat itu mendaftarkan diri padahal rumahnya itu bagus ya, mewah. Nah, dia foto rumah orang lain ya. Nah, itu kan harus adanya pembuktian di lapangan. Dinas sosial bisa aja melakukan verifikasi dan validasi atau memberikan datanya kembali kepada desa dan kelurahan benar atau tidak ya, dengan data yang diinformasikan pemohon ya, pemohon bantuan ini ya. Nah, di sini nanti rekan-rekan coba aja ya, semuanya diisi nih. Diisi kalau memang mau ada yang diusulkan. Kemudian foto KTP sama seperti pertama tadi, harus data KTP-nya harus terfoto semua di tengah layar ya. Kemudian foto rumah tampak depan nih.
di foto rumahnya tampak depan ya. Kemudian di sini yang paling urgent, yang paling rawan di sini adalah nama lengkap ibu kandung. Jangan sampai salah. Rekan-rekan mengusulkannya harus pegang kakaknya yang terbaru atau yang valid ya kependudukannya, kakaknya yang valid. Dilihat di kakak tersebut siapa nama ibu kandungnya yang mau diusulkan tadi. Misalkan di sini namanya, misalkan ini nomor kakaknya Bu Pariam misalkan tadi kan. Ini nomor kakak Bu Pariam, ini Bu Pariam, kemudian nama Bu Pariam sesuai dengan KTP, tempat lahir Bu Pariam sesuai dengan KTP ya. Terus tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, kemudian provinsi, kabupaten diisi semua, kelurahan, desa ya diisi semua, kemudian alamat sesuai dengan KTP secara lengkap, RT RW, terus nama lengkap ibu kandungnya itu tadi ya harus diisi. Terus nomor telepon yang bisa dihubungi bisa. Kemudian setelah diisi semua ya langsung tambah usulan. Nah nanti sepertinya, atau saya kemarin juga pernah datang ke dinas sosial, kita lihat itu ada beberapa usulan masyarakat yang sudah masuk ke dinas sosial, namun dinas sosial tidak berani melakukan verifikasi atau penerimaan sebelum dilakukannya verifikasi dan validasi di lapangan. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat bagi masyarakat, fasilitator atau operator SIK SNJ desa dan kelurahan se-Kabupaten Indragiri Hulu khususnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen agar selalu dapat notifikasi dari channel WR 1402. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.